Yo, what's up guys? Balik lagi di channel gua. Dan oke guys, di video kali ini gua akan ngebahas cerita horor. Oke, di sini gua punya 3 cerita guys. Menurut kalian yang mana yang paling serem? Bisa komen di bawah guys. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip guys. Dan sebelum menonton ini, tolong buat kalian yang menonton video ini buat like, komen, share, dan subscribe guys. Oke, langsung saja ke videonya guys. Ingat, jangan di skip guys. Dan komen cerita yang mana yang paling serem guys. Oke, gue tunggu komenan kalian. Dan langsung saja ke cerita pertama guys. Oke guys, di cerita pertama judulnya Kamar Kosong di Rumah Sakit guys. Langsung gue bacain ceritanya. Diceritakan 3 orang perawat sedang bertugas shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta guys. Nah, di Jakarta kan banyak rumah sakit. Gue nggak tahu rumah sakit yang mana guys. Oke, jadi jangan buruk sangka buat kalian yang ada di Jakarta, karena kan di Jakarta banyak rumah sakit guys. Dan ini tidak dicantumkan alamatnya, nama rumah sakitnya apa, tapi daerahnya di Jakarta guys. Oke, langsung sambung lagi ceritanya guys. Ketiga orang ini secara bergantian mengurus kebutuhan dari satu pasien ke pasien lainnya. Di salah satu lantai rumah sakit ada sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga perawat yang berjaga pun diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari guys. Nah, langsung sambung lagi guys. Saat itu, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu perawat bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Ketika berjalan menuju kamar pasien yang membutuhkannya, dia melewati kamar kosong tersebut guys. Dia melihat pintunya tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangannya. Awalnya dia berpikiran kalau cleaning service lupa menutup kamar itu guys. Dia pun menuju kamar pasien dan ternyata infus pasien sudah hampir habis guys. Sambung lagi ke ceritanya guys. Ia kemudian balik mengambil infus di ruang obat dekat ruang perawat. Otomatis dia harus melewati kamar kosong itu guys. Namun anehnya, posisi kursi yang semula ia lihat tadi sudah berubah guys. Gimana guys menurut kalian? Serem bukan? Sambung lagi guys. Posisinya kini menghadap ke celah pintu guys. Jadi kursi yang awal dia lihat berpindah posisi guys. Serem. Ending guys. Sambung lagi ke ceritanya guys. Dia pun hanya lewat saja dan mengambil infus di ruang obat. Setelah itu, dia bergegas kembali ke ruang pasien dan melewati kamar kosong itu lagi guys. Namun, posisi kursi saat itu sudah di tengah ruangan guys. Tapi perawat itu tetap menghiraukannya. Setelah memasang infus kepada pasien, perawat tersebut pun melewati kamar kosong itu lagi guys. Sontak dia langsung kaget, lemas, dan menangis karena
Posisi kursi itu sudah berada di depan celah pintu dan dia melihat ada sosok makhluk duduk di kursi tersebut, guys. Gimana guys kalian? Serem bukan ceritanya? Ini cerita diambil dari kisah nyata, guys. Gue juga yang baca merinding sih. Takut, guys. Oke guys, kita sambung ke cerita yang kedua, guys. Judulnya Ikut Salat. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, guys. Gadis itu pun terbangun setelah sempat tertidur sejak pulang sore tadi dari kampus. Ia terbangun karena ingat kalau dia belum salat isya, bahkan tak sengaja melewatkan salat maghrib. Dengan memaksakan diri, dia pun menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Letak kamar mandi berada di ujung lorong asrama mahasiswa yang ia tempati. Setelah berwudu, dia pun mengenakan mukena dan menggelar sajadahnya di kamarnya. Dia kembali mengambil posisi berdiri, mengucap takbir, dan memulai salat. Awalnya, tidak ada hal aneh saat salat. Namun, ketika duduk di antara dua sujud, di rakaat ketiga, dia mendengar suara doa dalam salat. Suara itu terdengar berasal dari belakangnya, seperti makmum, guys. Lanjut. Sempat terpikir mungkin saja itu adalah suara Ila, penghuni kamar depan kamarnya yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan perasaannya itu, dia mengintip makmum itu saat sujud, guys. Dilihatnya ada kain putih seperti ada seseorang yang sujud juga di belakangnya. Saat salam, dia terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Merasa ada yang tak beres, dia keluar dan mengetuk kamar Ila. Namun, tidak ada jawaban dari kamar tersebut, guys. Dia pun baru teringat kalau Ila baru saja pulang kampung hari ini, guys. Gimana, guys? Posisi kalian lagi sendiri di asrama dan mau melaksanakan sholat, tiba-tiba ada yang ikut sholat juga, guys. Dan itu bukan orang, guys. Gimana menurut kalian, guys? Cerita ini serem bukan? Komen di bawah, guys. Pendapat kalian yang mana yang paling serem? Oke. Kita lanjut lagi, guys. Belum selesai. Dia kemudian menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahnya. Nyatanya, Tamara sudah balik ke Pontianak sore itu. Usai menelpon Tamara, gadis itu merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya. Wow. Perasaannya semakin tak karuan, merinding, namun dia hanya bisa membaca kalimat doa dan memejamkan matanya, guys. Itu cerita kedua, guys. Serem bukan, guys? Gue juga serem, guys, membaca cerita ini. Gimana menurut kalian antara 1, 2, dan 1 lagi ini, guys? Yang mana yang paling serem? Komen di bawah. Oke, kita sambung ke cerita yang ketiga, guys. Cerita ketiga judulnya Sopan, guys. Kita bacain ceritanya. Cerita ini berangkat dari pengalaman seorang remaja yang berasal dari keluarga penganut paham kejawen. Sejak kecil, dia sudah terbiasa melihat hal-hal gaib di sekitarnya, guys. Mawar dan Dewi adalah dua sahabat sedari SMA. Suatu sore menjelang maghrib, mereka bertiga hendak pulang usai mengikuti kegiatan tambahan. Mereka pun melewati 2 jalur sebelum tiba di gerbang depan. Jalur singkat yang memotong itu harus melewati gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolah mereka. Remaja itu pun sering melihat ada sosok makhluk di gang sempit itu. Dia pun memperingati kedua temannya untuk tidak melewati jalur tersebut, guys, karena supaya tidak mengganggu. Dewi langsung paham. Namun, Mawar tetap kekeh
mau lewat jalan itu. Bahkan sambil bernyanyi, mereka pun akhirnya bertemu di gerbang sekolah. Mawar sengaja melakukan itu hanya untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan dua temannya itu tidak benar. Tapi keesokan paginya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumah gadis remaja itu sambil menangis terisak-risak. Rupanya, Mawar diikuti seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Mereka semua adalah makhluk gaib yang selepas pulang sekolah kemarin mengikuti Mawar. Gadis itu pun membawa Mawar kepada pamannya yang seorang paranormal untuk ditolong. Setelah dilihat, paranormal itu mengatakan makhluk-makhluk yang mengikuti Mawar tidak berniat jahat, justru mereka ingin mengajarinya sopan santun supaya lebih bisa menghargai. Dan selesai guys video kali ini. Gimana menurut kalian? Ketiga cerita tersebut, mana yang paling serem guys? Komen di bawah guys. Oke. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan sekali lagi, yang menonton video ini jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Itulah ketiga cerita horor versi gue guys. Oke, segitu saja video kali ini. Bye bye.